Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kriteria ketuntasan minimal atau biasa disebut KKM dan mencontohkan bagaimana cara menghitung nilai KKM. Terima kasih untuk dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa Indonesia, Ibu Mimi Dwijayanti SS MPD dan teman-teman semua. Teman-teman, kelompok kami ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan KKM. KKM merupakan acuan nilai yang biasanya digunakan untuk peserta didik. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Di sini kami mencontohkan menghitung nilai KKM dari mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Nah, dalam tabel ini terdapat kompetensi dasar. Apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar? Kompetensi dasar merupakan bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan ajaran guru. Nah, kompetensi dasar ini nih teman-teman, 3.1. 3.1 dan di sini ada 3.1.1 merupakan indikator pencapaian kompetensi. Ini ibunya, ini anaknya, kalau saya nyebutnya seperti itu. Nah, 3.1 merupakan indikator pencapaian kompetensi. Dalam KKM terdapat 3 aspek pendukung, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intak. Yang dimaksud dengan kompleksitas merupakan kesukaran materi atau kemudahan materi. Semakin tinggi kompleksitas, maka semakin rendah nilai yang diterapkan. Sedangkan daya dukung merupakan biasanya yang dapat dilihat dari sekolah, ketersediaan tenaga pendidik atau SDM, sarana prasarana, biaya operasional pendidikan, dan dia ini terkait dengan sekolah. Untuk intak itu merupakan kemampuan siswa, kemampuan rata-rata peserta didik yang dapat dilihat dari kelas sebelumnya. Di sini kelas 10 berarti intaknya itu dapat dilihat di kelas 9. Nah, teman-teman, di sini kami akan mencoba menghitung bagaimana untuk mengetahui nilai KKM dalam kompetisi dasar 3.1 yang diambil dari mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Nah, 3.1 ini yang pertama itu kita dapat ini biasanya dari buku guru ya. Buku guru di sini udah ada, kita menentukan, atau buku paket ya teman-teman. Nah, di sini kita menentukan isi pokok dalam teks laporan hasil observasi. Di sini kan masih kosong ya nilainya, belum ada sama sekali nilai. Nah, kita dapat lihat rentangnya nilainya dari ini. Kita mau masukkan nilai kompleksitas. Di sini ada tinggi kurang dari 65, sedang 65 sampai 79, rendah itu 80 sampai 100. Nah, kita mau masukkan nilai berapa? Kita mau masukkan nilai untuk kompleksitas kita coba di angka 75. Kita masukkan kompleksitas 75 untuk menentukan isi pokok dalam teks. Masukkan 75, selanjutnya kita lihat daya dukung. Daya dukung dari sarana prasarana, kita lihat daya dukungnya. Nah, daya dukungnya tinggi, sedang, atau rendah. Nah, ternyata daya dukungnya tinggi nih, kita masukkan saja 82. 82. Oke, ini untuk siswa ini, saya ganti aja ya teman-teman. Saya ganti untuk pengetahuannya 68. Selanjutnya untuk intak. Untuk intak kita bisa lihat lagi tinggi, sedang, atau rendah.
kita ingin mencoba di sedang saja. Ini dari rata-rata rapot sebelumnya kita lihat ternyata di angka 75. Nah, dari nilai indikator ini, nilai indikator, yang maksudnya indikator tuh ini, kita jumlahkan. Kita jumlahkan dengan rumus setiap indikator, kita jumlahkan 68 kompleksitas, daya dukung, inta kita jumlahkan dan dibagi jumlah indikator ini 1, 2, 3 berarti 68 ditambah 82 ditambah 75 dan dibagi 3. Karena di sini saya menggunakan Excel, jadi saya langsung saja menggunakan rumus. Kita menggunakan rumus average atau rata-rata. Kita langsung enter. Nah, ternyata nilai KKM untuk indikator menentukan isi pokok dalam teks laporan observasi nilainya adalah 75. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai KKM dari 3.1.2. Menentukan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Oke, kita masukkan saja angkanya teman-teman, 78. Selanjutnya 82. 78. Nah, ini kita masukkan aja sesuai, karena kita anggap saja kita merupakan satuan pendidikan di sana, di sekolah tersebut. Nah, kita menggunakan autosum lagi, rata-rata, langsung kita klik enter, hasilnya salahnya enter, maaf, ini hasilnya kurang tepat. Rata-rata, oke teman-teman, langsung aja deh, sama dengan average normal average. Nah, ternyata hasilnya ini 78. Nah, bagaimana kita mengetahui nilai KKM di kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi teks laporan hasil observasi dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Nah, selanjutnya kita langsung saja kan nilai KKM-nya. Nilai KKM-nya kita bagi saja 75 ditambah 78. 75 ditambah 78 berapa ya? Langsung kita rata-ratakan, kita ambil sampelnya, ini hasilnya ternyata untuk nilai KKM kompetensi dasar mengidentifikasikan teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis, ternyata hasilnya untuk ini 78 ya teman-teman. Nah, jadinya seperti itu untuk menghitung nilai KKM dan bisa dilakukan sampai semester 1 dan sampai kompetensi dasar selanjutnya. Ini sih saya mencontohkan semester 1 ya teman-teman. Nah, saya nggak habisin karena saya mencontohkan hanya satu kompetensi dasar aja. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam sebuah materi dan dalam pembuatan video. Jika banyak salah, banyak kurang, saya mohon maaf karena saya masih belajar dan teman-teman kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.